Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanti Lunadia Aprilia SPMP. Saat ini saya sebagai salah satu dosen di Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, S1 jurusan Agroteknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu kuliah yang saya ampu, yaitu kesuburan tanah dan pemupukan dalam rangka memenuhi sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya bidang pengajaran pada PDD UKT PT. Deskripsi singkat mata kuliah kesuburan tanah itu merupakan salah satu mata kuliah wajib di Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama, khususnya S1 Agroteknologi, yang membahas tentang konsep, prinsip, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah serta hubungannya dengan pertumbuhan dan hasil tanaman. Materi mencakup sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, di mana meliputi unsur hara esensial dan dinamika ketersediaannya, bahan organik tanah, reaksi tanah, kapasitas tukar kation, evaluasi status kesuburan tanah, serta prinsip pengelolaan kesuburan tanah dan pemupukan yang berimbang secara berkelanjutan. Melalui kegiatan teori dan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan permasalahan kesuburan tanah, serta merumuskan alternatif pengolahan tanah yang tetap sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan tanaman. Tujuan mata kuliah ini meliputi beberapa hal, diantaranya mahasiswa memahami konsep dasar kebutuhan tanah dan produktivitas tanah, kemudian mahasiswa dapat mengidentifikasi unsur hara esensial, fungsi hara, serta gejala kekahatan atau keracunan hara pada tanaman. Selain itu, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi status kesuburan tanah seperti pH tanah, bahan organik tanah, KTK tanah, dinamika, unsur hara, dan mengevaluasi permasalahan kesuburan tanah yang ada. Mahasiswa juga akan melaksanakan kegiatan praktikum dasar kesuburan tanah, meliputi pengambilan sampel, pengamatan, pengukuran sederhana, serta menganalisis data dan interpretasi hasilnya. Mahasiswa juga diharapkan mampu menyusun laporan praktikum, serta mengkomunikasikan hasil analisis kesuburan tanah secara ilmiah, sistematis, dan bertanggung jawab. Beberapa capaian profil lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, diantaranya CPL 1, lulusan mampu mendorong kelompok masyarakat untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan dan mampu menghasilkan ide memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan. CPL 2, mampu mengevaluasi hasil implementasi teknologi, mampu merancang dan mengembangkan teknologi produksi secara efektif, produktif, terpadu, serta berwawasan lingkungan. CPL 4, mampu mengelola proses produksi yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya sesuai dengan praktek pertanian yang baik dan tepat di bidang pertanian. Kemudian CPL 6, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 8, mahasiswa diharapkan untuk memahami pengetahuan tentang kebutuhan bahan tanaman, nutrisi, dan menguasai manajemen agroekosistem untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pengelolaan hasil pertanian. Dan di CPL 8, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 7 CPMK, diantaranya yaitu CPMK 1, menjelaskan konsep dasar kesuburan tanah, produktivitas tanah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman. CPMK 2 menganalisis hubungan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah dengan tingkat kesuburan tanah serta pertumbuhan tanaman. Dan di CPMK 3 mengidentifikasi peran unsur hara esensial, gejala kekahatan dan keracunan hara, serta faktor penyebabnya pada tanaman dan tanah. Di CPMK 4, kita akan mengevaluasi parameter kesuburan tanah seperti pH, bahan organik, KTK, kejenuhan basah, dan kondisi hara tanah sebagai dasar pengolahan lahan. Di CPMK 5, menentukan prinsip pengolahan kesuburan tanah dan pemupukan berimbang secara tepat, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan tanaman. Di CPMK 6, melaksanakan praktikum dasar kesuburan tanah termasuk dalam pengambilan sampel, pengamatan, pengukuran sederhana, pengolahan data, dan interpretasi hasil secara baik dan benar. Di CPMK 7, menyusun laporan praktikum menyajikan hasil analisis permasalahan kesuburan tanah secara ilmiah, sistematis, dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya referensi yang akan saya gunakan pada mata kuliah ini adalah salah satunya adalah buku Ajar Kesuburan Tanah dan Pemupukan yang saya ciptakan sendiri sebagai penulis berdasarkan hasil penelitian dan praktikum pengabdian kesuburan tanah yang sudah saya lakukan.
Selain itu, saya juga menggunakan beberapa referensi lain, di antaranya referensi dari Bill R.R., The Nature of Properties of Soil, dan juga dari Alvin J. L. Disney, Nelson B. L. and Beaton, yaitu pada Soil Fertility and Fertilizer and Introduction to Nutrient Management. Selain itu, saya juga menggunakan salah satu buku yang sangat legendaris di bidang ilmu tanah, yaitu Harjo Widono. Selain itu, saya juga menggunakan referensi dan publikasi-publikasi internasional yang memang berhubungan dengan mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mempraktekkan pengajaran pada pertemuan pertama CPMK 1, menjelaskan konsep dasar kesuburan tanah, produktivitas tanah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Indikator capaiannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup mata kuliah kesuburan tanah, mahasiswa mampu membedakan konsep kesuburan tanah dan produktivitas tanah, mahasiswa mampu menjelaskan peran tanah sebagai media tumbuh tanaman, mahasiswa mampu memahami aturan perkuliahan, sistem penilaian, dan kegiatan praktikum. Bentuk penilaiannya berupa keaktifan diskusi, tanya jawab, dan penugasan refleksi di bagian awal. Kriteria penilaiannya merupakan ketetapan penjelasan konsep, partisipasi aktif dalam diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, dan ketepatan dalam menyimpulkan materi. Bentuk pembelajaran yang akan dilakukan, metode pembelajaran yang akan dilakukan berupa penugasan dan juga pertemuan secara luring dan juga penugasan secara daring. Pertemuan secara luring berupa ceramah interaktif, diskusi di kelas, tanya jawab, penjelasan kontrak kuliah, dan refleksi awal. Kemudian secara daring, penugasan melalui Sevimak serta forum tanya jawab di platform akademik Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kemudian. Berikut video pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa ya. Masih semangat? Masih. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita di semester 4 untuk mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kesuburan tanah dan pemupukan ini merupakan mata kuliah lanjutan dari dasar ilmu tanah. Jadi sebelumnya di semester 1 kita sudah mempelajari tentang dasar ilmu tanah, kemudian kita melanjutkan nutrisi tanaman, dan yang sekarang di semester 4 kita lanjutkan dengan kesuburan tanah dan pemupukan. Di pertemuan pertama ini kita akan ada kontrak kuliah dan pengantar kesuburan tanah. Kesuburan tanah dan pemupukan ini adalah 3 SKS ya teman-teman ya, 2 SKS tatap muka dan 1 SKS untuk praktikum. Jumlah pertemuannya semuanya ada 16 kali pertemuan, di mana 1 pertemuan untuk UTS, 1 pertemuan untuk UAS, dan nanti saya minta ada pertemuan khusus untuk praktikum. Praktikumnya nanti meliputi pengambilan sampel, kemudian analisis tanah dari sampel yang sudah diambil oleh teman-teman, interpretasi data, dan nanti pelaporan praktikum seperti ya kemarin waktu dasar ilmu tanah. Sebelum kita masuk ke kesuburan tanah, ada yang masih ingat materi kita terakhir tentang dasar ilmu tanah? Enggak, silakan Ibu. Oke, silakan Vivi. Ya, untuk materi dasar ilmu tanah itu adalah materi yang mempelajari sifat-sifat tanah, mulai dari sifat fisik tanah, sifat biologi tanah, dan juga sifat kimia tanah. Oke, betul ya. Terima kasih Mbak Vivi yang masih ingat. Yang lainnya masih ingat nggak? Oh, tentang apa sih tukar radio? Ada lagi yang masih ingat apa yang dipelajari di dasar ilmu tanah? Struktur tanah, ya. Struktur tanah, tekstur tanah itu termasuk dalam sifat fisik tanah. Oke, kita mulai ya. Mengapa kita mulai dari tanah? Nah, kita tahu ya, tanaman yang tumbuh baik itu tidak hanya ditentukan oleh bibitnya atau pupuknya saja, tetapi juga ruang hidup akar, media air, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya ada pertanyaan, apakah tanah yang subur selalu menghasilkan panen yang tinggi? Coba ada yang mau berpendapat? Monggo silakan, Mas Karim. Ini, apakah tanah yang subur selalu menghasilkan panen yang tinggi? Tidak, karena kalau tanah yang terlalu subur malah nanti bisa membuat
keracunan. Oh ya, kalau tanaman yang kandungan bahan organiknya terlalu tinggi, tidak selalu bisa menghasilkan panen yang tinggi apabila kandungan bahan organiknya itu mungkin mengandung toksik gitu ya, atau mungkin menghalangi tanaman untuk menyerap begitu ya. Oke, bisa jadi seperti itu. Makanya memang harus saling bersinergi antara kondisi tanah, kemudian pupuknya, dan juga kondisi tanamannya gitu ya. Termasuk di sini ada tanah berpasir, tanah sawah, dan tanah masam itu memiliki tantangan yang berbeda-beda. Jadi setiap kondisi tanah itu memiliki tantangan yang berbeda-beda. Ya, jadi tidak bisa disamakan nih. Oh, kalau misalnya tanah alluvial itu bagusnya menggunakan pupuk sekian kontra per hektar. Belum tentu itu bisa bagus ketika kita masukkan ke tanah pasir, begitu ya. Karena tanah pasir itu dia merupakan tanah marginal yang membutuhkan pencemaran lebih banyak. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di hari ini, tadi kita sudah membuka dengan orientasi mata kuliah mengenai ruang lingkupnya. Nah, untuk penilaian kontrak belajar di kesuburan tanah dan pemupukan ini nanti ada penilaian, ada tugas praktikum, dan bagaimana kalian beraktif akademik. Kenapa tidak akademik itu saya masukkan ke dalam salah satu penilaian ya? Karena saat ini begitu ya, remaja ataupun generasi penerus itu yang paling penting yang harus kita miliki selain ilmu juga adalah adab dan etika. Bagaimana kita bergaul dengan masyarakat, dengan petani, itu juga merupakan hal yang sangat penting. Kemudian juga nanti metode yang akan saya gunakan diskusi, terus ceramah interaktif, dan juga teman-teman juga jangan lupa nanti setelah ini untuk melakukan absensi di LPS kita menggunakan set 5. Masih ingat password masuknya ya? Oke. Nah, ini namanya di luar bagian dengan terus lupa passwordnya apa, seperti Mas Karim biasanya lupa. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk hari ini, pertemuan kali ini, nanti saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup mata kuliah kesuburan tanah. Dia membedakan konsep kesuburan tanah dan produktivitas. Produktivitas dan kesuburan tanah itu adalah suatu hal yang berbeda. Tadi yang disampaikan oleh Mas Karim, tanah yang subur belum tentu produktivitasnya tinggi atau sebaliknya, begitu ya. Kemudian peran tanah sebagai media tumbuh tanaman. Kemudian kita juga akan tadi sudah di awal seperti biasa kita akan ada program perkuliahan untuk komponen penilaian. Kira-kira seperti yang sudah untuk perkuliahan pertama, komponen penilaian itu akan kita bagi menjadi beberapa komponen. Oke, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya, nah ini ya pertemuan pertama sampai ke 7 kita akan membahas tentang tanah. Kemudian 8 kita akan membahas UTS. Kemudian di 9 sampai 14 nanti akan ada praktikum. Selain praktikum juga kita akan terjun langsung dan aplikasi begitu ya. Nanti di pertemuan ke 16 kita akan ada kurs gitu. Praktikumnya meliputi pengamatan, pengukuran, pengambilan sampel, olah data, dan pelaporan. Nah, etika akademik di sini yang saya harapkan juga teman-teman dalam menulis laporan itu sumbernya harus ditulis secara benar sehingga tidak mengakibatkan adanya plagiarisme. Oke. Dan nanti juga ada kerja kelompok juga yang harus dikerjakan secara adil. Gitu. Selanjutnya, ini untuk komponen penilaian teman-teman ya. Komponen penilaian tugas individu itu nanti 10%, kuis itu nanti di 10%, UTS nanti di 20%, kemudian UAS di 20%, praktikum di 20%, kemudian untuk diskusi ada di 10% dan tugas kelompok ada di 10%. Kira-kira disetujui teman-teman? Iya, silakan. Kalau tidak mengerjakan tugas individu tapi ikut kuis 2 kali, apa boleh? Ya boleh, karena ini komponen penilaiannya itu berbeda-beda. Jadi kuis misalnya itu Burana nih, Burana itu kan biasanya setiap pertemuan ada kuis begitu kan. Kuis itu nanti kita akan rata-rata. Nilai yang akan dimasukkan adalah nilai rata-rata. Setelah begitu juga tugas individu juga akan dirata-rata. Mungkin di sini ada yang mau bertanya nih, bedanya kuis sama tugas individu itu apa sih Bu? Begitu ya. Kalau
keaktifan teman-teman kan ada di dalam pelajaran dan juga nanti ketika melakukan presentasi responsif praktikum. Itu biasanya kita akan mengambil untuk nilai kuis seperti itu. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Cukup ya, cukup jelas. Saya lanjutkan lagi untuk nah tadi apa itu kesuburan tanah? Kita masuk ke materi yang pertama yaitu ruang lingkup kesuburan tanah. Saya harap di sini saya hanya sebagai apa? Sebagai pengantar. Nanti teman-teman akan lebih banyak belajar di dalam lingkungan ataupun nanti teman-teman akan belajar bersama kelompok belajarnya. Saya di sini bertugas hanya sebagai pemantik saja ya. Jadi kesuburan tanah itu adalah kemampuan tanah menyediakan kondisi tubuh dan unsur hara yang diperlukan oleh tanah. Itu namanya kesuburan tanah. Jadi tanah itu dikatakan subur apabila bisa menyediakan unsur hara dan bisa diserap oleh tanah. Mungkin nggak di dalam tanah itu banyak unsur hara tapi tidak diserap oleh tanaman? Mungkin sangat mungkin sekali. Kira-kira apa penghalangnya ketika tanah itu unsur hara itu tidak bisa diserap oleh tanaman? Kira-kira yang menghalangi itu apa? Ada yang tahu? Kekeringan. Bagaimana Mas? Kekeringan. Adanya kekeringan, betul. Kalian pupuk tapi tidak disiram. Nah itu juga akan haranya itu tidak bisa terserap oleh tanaman. Karena tanaman bisa menyerap hara dalam bentuk apa? Ion. Betul, dalam bentuk ion. Dan ion itu dalam bentuk larutan. Larut. Ion itu dalam bentuk larutan. Gitu, oke? Nah, itu tadi yang kita pelajari hari ini, teman-teman sudah paham ya. Kemudian tanah subur jika mampu menyediakan hara, air, udara, lingkungan. Selain hara yang tidak kalah penting adalah air dan udara serta lingkungan akar. Kenapa? Tadi air kalau nggak ada hara, kalau nggak ada air nggak bisa diserap oleh tanaman. Begitu juga dengan udara. Kalau udara tidak ada juga tidak bisa diserap oleh tanaman. Selanjutnya adalah tekstur, struktur, dan pori air. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari ya, di dasar ilmu tanah itu ada tekstur, struktur, dan pori air. Selanjutnya di kimia tanah itu ada pH, ATK, hara, salinitas, cekaman yang lain dan sebagainya. Kemudian di biologi itu ada mikroba, ada fauna, ada dekomposisi. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi di awal saya sudah menceritakan bedanya apa sih Bu antara kesuburan tanah dan produktivitas tanah. Kalau kesuburan tanah tadi teman-teman sudah jelas ya, bagaimana caranya tanah itu bisa menyediakan hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Kalau produktivitas tanah adalah kemampuan tanah menghasilkan tanaman pada kondisi pengelolaan tertentu. Paham nggak? Jadi kalau produktivitas tanah itu ada proses pengolahannya. Kalau kesuburan tanah itu nggak diolah, dia sudah bisa menyuburkan tanaman. Contohnya kayak misalnya tanah-tanah di hutan, itu kan tanpa pengolahannya. Nah, itu dia menghasilkan tanaman, berarti dia punya kesuburan tanah yang baik. Sementara kalau misalnya di ladang, di sawah dan lain sebagainya, itu kita harus optimalkan dulu tanahnya agar produktivitas tanahnya itu meningkat. Begitu. Beda? Beda ya. Oke, beda. Paham. Oke. Jadi di sini ada pesan kunci gitu ya. Hasil rendah tidak selalu berarti tanahnya tidak subur. Jadi kalau misalnya panennya itu kok nggak banyak, itu berarti tanahnya nggak subur Bu. Tidak selalu seperti itu. Tergantung apa? Tergantung optimalisasi produktivitas tanah. Oke, baiknya selanjutnya yaitu peran tanah sebagai media tumbuh. Jadi tanah itu punya peran yang sangat penting ya, diantaranya adalah tempat akar, di mana dia untuk menopang tanaman dan menjadi ruang eksplorasi. Kemudian ada air dan udara, tempat air dan udara maksudnya gitu ya. Kemudian ada unsur hara dan juga ada habitat organisme. Ini saya tidak akan terlalu menerangkan secara detail karena ini juga sudah kita peroleh di materi sebenarnya di dasar yang pertama. Saya hanya mengingatkan kembali sedikit gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, hara yang tersedia itu seperti apa? Hara yang tersedia itu adalah hara yang
ada memenuhi sifat fisik, kimia, biologi, dan pengelolaan yang baik dan benar. Sifat fisiknya itu seperti yang tadi sudah teman-teman sebutkan, ada tekstur, ada struktur, ada pori air. Kemudian sifat kimianya itu ada pH, ada KPK, ada salinitas, ada unsur hara, ada sifat biologi, ada mikroba, ada dekomposisi, dan juga ada mineralisasi, serta bagaimana cara pengelolaan yang baik dan benar, baik itu melalui pembentukan maupun pupuk. Dari sini ada yang ingin didiskusikan teman-teman? Dan cukup jelas ya, karena ini juga mengingatkan materi yang sebelumnya. Oke, selanjutnya ini kita akan mencoba untuk mengamati secara langsung contoh-contoh tanah yang kemudian akan saya bawa, bagaimana warnanya, teksturnya, kelembabannya, dan bagaimana kondisi, kira-kira seperti apa kondisi tanamannya. Lalu saling membandingkan dengan contoh sampel 1 dan 2 dan 3, dan coba kita akan simpulkan secara bersama-sama. Baik, di sini Ibu sudah membawa 3 sampel tanah, dan 3 sampel tanah ini nanti kita amati bersama-sama, baik itu warnanya, kemudian teksturnya, strukturnya, dan lain sebagainya. Di 3 sampel tanah ini mungkin teman-teman sudah bisa memprediksi ya. Yang sebelah sini adalah tanah yang berasal dari sawah. Tanah sawah itu biasanya punya ciri-ciri apa? Ciri-cirinya itu dia akan kering padat jika dalam musim kemarau. Kalau dalam musim penghujan atau banyak air, dia akan lembek dan mengikat, begitu ya, seperti lumpur. Dan ini adalah contoh tanah di lahan atau pekarangan. Nanti mungkin saya bisa minta tolong 3 orang terlebih dahulu maju diamati teksturnya, strukturnya, dan lain sebagainya. Setelah itu bisa bergantian 3 orang yang lain dan yang lain. Setelah itu mengungkapkan pendapatnya tanah yang sudah diamati tadi seperti apa, begitu, oke? Mau mengamati sebelah teman-teman terlebih dahulu. Kira-kira beda atau sama? Silahkan dibandingkan. Nah, ya ini lebih ada. Oke, jika sudah cukup, silakan kembali ke tempat. 3 orang selanjutnya, monggo silakan. Dan Mbak Nur. Dilihat dari kelas ya. Iya, baru kali. Warnanya kira-kira apa yang menyebabkan warnanya? Warnanya sama nggak? Beda. Ini masih kehitaman. Iya. Oke, silakan. Yang terakhir. Ini bedanya sama ini apa? Bedanya apa? Ya baik, silakan duduk kembali. Tadi teman-teman sudah mengamati ya, ini barangkali silakan siapa yang mau mendeskripsikan tanah yang sebelah kiri, yang sebelah tengah, dan sebelah kanan. Mungkin kalau yang pertama bisa di sebelah kiri, tanahnya seperti apa, warnanya bagaimana, teksturnya seperti apa, dan strukturnya seperti apa, dan kira-kira jika ditanami bagaimana. Mungkin akan diwakili oleh siapa? Monggo. Oke, baik. Kita akan mendengarkan satu persatu dari teman-teman tadi yang sudah mengamati. Mungkin dari kelompok pertama akan diwakili oleh siapa? Oke, silakan. Ya, yang sebelah kanan itu yang kanan itu tanah dari sawah itu kalau musim kering itu biasanya di musim
kemarau itu tanahnya kering, jadi ditanam itu susah. Paling ditanam itu kacang hijau itu biasanya. Warnanya itu hitam, gelap. Ya mungkin seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau warna yang gelap atau hitam itu cenderung dia banyak mengikat bahan organik. Kenapa dia warnanya lebih gelap gitu ya? Karena dia mungkin di sawah itu juga sering dilakukan pemupukan, jadi mungkin di situ sudah banyak bahan organiknya. Tapi apakah bahan organik itu bisa diserap oleh tanaman dan lain sebagainya? Maka itu butuh kita lakukan penelitian lebih lanjut. Oke, yang selanjutnya yang sebelah kanan silakan kelompoknya selanjutnya menjelaskan. Yang saya lihat dari ketiga itu ya Bu, itu yang tengah tuh warnanya itu agak cerah, terus unsur haranya rendah. Kayak kalau mau nanamin tanaman itu harus diolah terlebih dahulu, dicampur kayak sekam atau kokopit sama organ pupuk kandang. Itu. Jadi yang sebelah kanan ini adalah tanah yang memang belum ada pupuk atau ameliorasi atau bahan pembedah tanahnya ya. Jadi warnanya lebih cerah, juga porositasnya juga cenderung lebih tinggi. Dia kandungan sebenarnya bisa menyimpan air ya, karena dia bukan termasuk yang porinya besar gitu. Tapi memang butuh diberi pembedah tanah dulu sebelum ditanam. Oke, yang terakhir dari yang terakhir monggo silakan. Oke, baik, dari pengamatan tadi yang kita lakukan di sampel yang paling kiri itu kita mulai dari warna tanah terlebih dahulu yang situ lebih pekat daripada tanah yang tengah. Dikarenakan di situ sudah ada campuran bahan organiknya yaitu yang berupa arak sekam. Yang situ juga arak sekam mempunyai keunggulan lain yaitu yang bisa mengikat air dibanding tanah yang tengah. Mungkin begitu. Ya betul, di sebelah sini karena ini saya ambil dari media tanam yang ada di greenhouse. Ini sudah ada campuran kompos, warnanya juga lebih pekat gitu ya, lebih kehitaman, dan dia juga mengandung nutrisi atau bahan organik yang cukup banyak. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, teman-teman sudah bisa membedakan antara kesuburan tanah yang dari berbagai jenis tanaman. Selanjutnya, nanti pertemuan yang selanjutnya kita akan melanjutkan lagi dengan gejala-gejala defisiensi tanah yang kekurangan unsur hara itu seperti apa. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa nanti hasil dari pertemuan kita hari ini silakan teman-teman untuk bisa download materinya di Sapima, dan juga teman-teman juga bisa melihat diskusi kita pada siang hari ini di Sapima, dan juga bisa menjawab pertanyaan yang ada di platform tersebut. Begitu ya, dari saya cukup sekian, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan tetap semangat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.